Sama Saleh Al-Mursi, wahai ibu, apakah kau punya seorang anak laki-laki? Baru dia mikir, ada, tapi waktu mudanya meninggal ketika kami mau berangkat haji, meninggal dunia. Maka Saleh Al-Mursi mengatakan, wahai ibu, aku akan menceritakan suatu cerita. Maka diceritakan ceritanya oleh Saleh Al-Mursi. Maka ini ibu ketika mendengar cerita dari mulutnya orang yang soleh lagi, fabakat bukaan syadid, nangis ini ibu, sedih ini ibu. Maka dia ke dalam rumahnya, dia titipkan kepada Saleh Al-Mursi 1000 dinar. Wahai Saleh, tolong bagikan, engkau yang tahu, engkau orang soleh, tolong bagikan ini ke tempat-tempat orang yang memang berhak mendapatkannya, dan aku niatkan buat menghadiahkan pahalanya kepada anakku. Kata ini. Ulang Saleh Al-Mursi, tidak lama langsung dibagikan. Kemudian kembali dia ziarah, lewat di kuburan tersebut, mengucapkan salam, pulang, tidur. Jumat depannya Allah berikan mimpi kepada Saleh Al-Mursi. Apa mimpinya? Lihat seperti yang awal dia mimpi, pada ahlul arwah terbangan mengambil hadiah malam Jumat, hari Jumat itu ngambil hadiah, termasuk anak muda tadi udah nggak lusuh lagi pakaiannya. Pakainya sudah terang, mukanya sudah terang. Dia katakan, Saleh Al-Mursi, terima kasih, hadiah 1000 dinar dari ibuku sudah sampai. Apa syahid malam ini? Apapun yang dikeluarkan pada malam ini disampaikan kepada ahlul Allah. Apapun yang dikeluarkan sahibul bait pada malam ini dengan niat sedekah, nggak ada yang memberatkan, tidak ada. Untuk menyelamatkan ibu kita, membahagiakan ibu kita, membahagiakan orang tua kita, membahagiakan anak kita, jangan ada berat dalam diri kita, keluarkan. Insya Allah diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan sebagai pembelajaran buat kita nanti insya Allah, karena sesuatu yang pasti, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti mati. Malam ini kita hidup, malam ini saya ceramah, mungkin nanti tidak tahu kapan kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi corona belum hilang-hilang, berarti malaikat Jibril masih muter aja. Tapi mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita. Makanya dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita lihat hikayat ini yang menggugah hati kita, artinya hikayat, ya Allah, begitu ahlul arwah mengharapkan hadiah yang 40 hari dikatakan masih ada dalam rumah tangga kita. Kenapa? Mengharapkan doa, ayo doakan saya, ayo mintakan ampun buat saya. Tidak lagi memikirkan rumahnya, orang yang sudah meninggal dunia, gak lagi mikirin mobilnya, sudah tidak. Makanya ketika ahlul arwah berkumpul, fanada munadin, ada panggilan yang memanggil, ya ahlul kubur, panggilan yang memanggil, malaikat menyeru kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, ma tahsudunal yum, apa yang kalian bikin iri buat ahli dunia. Jadi orang yang meninggal dunia pun bisa iri kepada ahli dunia. Bagaimana cara ininya? Maka mereka mengatakan, kami iri yang mereka kumpul di masjid, kami sudah tidak bisa lagi kumpul di masjid. Kami iri sama orang yang sedekah, kami sudah tidak bisa sedekah. Kami iri sama orang yang beramal soleh, kami sudah tidak bisa beramal soleh. Jadi orang yang meninggal dunia pun merasa iri. Jadi kita penuhi kubur kita dengan amal soleh. Sebab kita
Kita penuhi kuburan kita dengan amal-amal yang membawa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikutin baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin amal kita kurang, ibadah kita kurang, sedekah kita kurang. Ayo perbaiki akhlak kita, perbaiki adab kita, perbaiki kita punya hati. Hati ini penting. Bersihkan hati kita, tazkiyatun nufus, dengan perbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah meninggal dunia saja, riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, orang yang sudah meninggal dunia saja, yang sudah masuk surga masih merasa rugi. Bagaimana mereka merasa rugi, kata Sayyidatuna Aisyah, daripada lisan baginda Nabi besar Muhammad. Kan kita ini kalau orang awam seperti kita bilang, oh nggak apa-apalah, yang penting nggak masuk neraka, yang penting ada kontrakan di surga itu. Kan gitu, yang penting tinggal pinggiran surga itu, kan kita orang awam. Kenapa? Karena kita malas ibadah. Ya, malas ibadah, umur pengen panjang, bini pengen banyak, mati pengen masuk akhir. Ini orang klender. Nah itu karena kita malas ibadah, mati pengen masuk. Udah, katanya yang penting kalau surganya nggak bagus, yang penting jangan masuk neraka, pinggir-pinggirannya nggak ada, pinggiran surga nggak ada. Ya, iman neraka, iman surga sudah nggak ada. Sayyidina Salman Al-Farisi, bagaimana sahabat Nabi? Sahabat Nabi yang mulia, sahabat Nabi yang agung, Sayyidina Salman Al-Farisi, beliau mengatakan, al-wuquf baina yadi rabbi la adri ilan nar am ilal jannah. Sayyidina Salman Al-Farisi sampai beliau mengatakan, suatu saat kita akan hadir, pasti yang namanya ketemu kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Al-wuquf baina yaday rabbi. Suatu saat pasti akan terjadi, kita akan berhadapan dengan hukuman Allah di padang mahsyar. Nah, saat itu seorang sahabat saja seperti Sayyidina Salman Al-Farisi, la adri ilan nar am ilal jannah. Aku tidak tahu saat itu aku dilemparkan kemana, ke surga atau ke neraka, kata Sayyidina Salman Al-Farisi. Bagaimana kita yang amalnya kurang, ibadahnya kurang, ya, kalau ada jenazah mesti diundang. Orang jenazah tetangga gak hadir, tetangga gak undangan, bukan kawinan, jenazah. Takziah itu urusan Nabi. Nabi yang suruh tasliyah, menghibur orang yang sohibul bait. Ente diundang gak diundang dah? Diundang gak diundang dah? Kurang kencang misalnya. Diundang gak diundang? Bukan kawinan, jenazah. Jangan ngerepotin sohibul bait lagi, telepon sana telepon sini. Cukup bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musolan masjid ada yang meninggal dunia, datang. Ini enggak, saya enggak datang, apa? Enggak diundang. Nanti lo diundang sama malaikat Israil. Kalau tahlil mungkin lah, kalau undangan ada makan, aku nggak perlu soal bed. Kalau tasliyah bukan yang diundang, bahkan bawa kita bawa gula, bawa kandung, nggak ada duit bawa kelereng, bawa bunyi-bunyiin kaleng, apa aja. Jadi nggak nunggu diundang jenazah. Ada tuh kampung-kampung yang nunggu diundang. Kalau kalender nggak begitu juga. Kalender begitu nggak? Nggak begitu. Katanya nggak sedikit. Bisa jadi. Saya bingung dapat hukum dari mana kalau jenazah diundang. Jadi memang ini tasliyah, menghibur orang yang sohibul bait ditinggal, bukan diambokin malah. Lo sih nggak ngundang gue, doanya nggak nyampe ke dia. Jadi artinya saya jadi ngomong sono, kenapa kita sih ngomong apa? Sono ya. Jadi begitulah istilahnya, kita mempersiapkan diri kita isti'dad liyaumir rahil. Artinya kita mempersiapkan diri kita bagaimana kita di hadapan Allah. Oh ya, tadi Sayyidina Salman Al-Farisi mengatakan al-wuquf baina yaday rabbi. Nanti aku berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la adri ilan nar am ilal jannah. Aku tidak tahu saat itu, kata Sayyidina Salman Al-Farisi,
Aku dihadapkan ke mana? Ke surga atau ke neraka? Ini seorang sahabat yang jelas cinta Allah, cinta Rasul, agamanya, dirinya, hartanya buat Allah Subhanahu wa taala, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Kita jauh seperti itu. Jadi apa yang kita harapkan? Ayo berbuat baik. Rubah adat-adat kita yang kurang bagus. Kenapa? Kita akan berhadapan di hadapan Allah. Rubah akhlak-akhlak kita yang kurang baik, yang tidak baik, yang bukan ajaran Nabi. Rubah yang bukan ajaran salaf kita. Rubah hawa nafsu kita. Tekan, oh saya orang paling lama, saya orang paling tua, saya orang paling muda. Enggak. Semuanya di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi intinya hadis Nabi yang terakhir saya akan sampaikan, kafa bil mauti wa'idan. Cukuplah, artinya melihat jenazah yang kita mandikan atau yang kita antar atau yang kita sholat atau kita tahrir saat ini, cukuplah ini nasihat yang terbesar buat kita. Kenapa? Pasti kita pun akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan harapan mudah-mudahan Allah cabut kita dalam keadaan iman. Allah Subhanahu wa taala matikan kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita berdoa di tempat yang mulia pada malam Jumat yang pada hari Sabtu yang penuh dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya Allah panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, kuatkan iman kami, anak-anak kami sehatkan ya Allah, panjangkan umurnya, kuatkan keimanan semuanya kaum muslimin dan muslimat, keluarga-keluarga kami ya Allah. Dan khususnya kita doakan sahibul musibah, yaitu dari keluarga besar almarhum dan almarhumah. Mudah-mudahan semuanya Allah beri kesabaran, semuanya Allah akurkan, semuanya Allah luaskan rezekinya, semuanya Allah berkahi kehidupan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan almarhum Bapak Haji Sobo dan Ibu Hajah Rahmani, ya Allah, sekali lagi kita doakan luaskan kuburan keduanya, berkahi kuburan keduanya, berikan nikmat kuburan keduanya, berikan ya Allah, peluklah keduanya dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaq. Allahumma hdina min 'indik wa afid alaina min fadlik wa anshur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa albisa libasa 'atika wa 'afiyatik bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.